Gundam bakal kita unboxing dan kita review, dan ini premium Bandai sekali. Bagaimana kualitasnya dan apakah worth it atau enggak, kita bakal nge-unboxing ini guys. Si Destiny Impulse Regnite. Oke, master grade-nya dan harganya di 1,2 juta kemarin gue beli. Apakah ini bakal worth it atau enggak, kita belum tahu guys. Jadi kalau menurut kalian ini worth it atau enggak yang punya? Coba tulis di kolom komentar, gue mau denger sih. Dan ini kalau nggak salah ada beberapa unit. Ini udah mau menuju final form-nya, yaitu Destiny Gundam guys. Ini memang keren banget kalau menurut gua. Overall looks-nya, estetiknya, ya Impulse pada umumnya lah. Tapi gue sih berharap ya Bandai itu bisa ngerilis remasternya Impulse punya master grade sih. Jadi boleh dibilang 2.0-nya lah, revive-nya lah. Karena menurut gua master grade-nya Impulse ini memang udah agak tua sih. Ini kan buatan tahun 2014 ya. Oke, sedangkan Force Impulse tuh 2007. Ya. Dan ini boleh dibilang kan 7 tahun kemudian masih sama moldingnya, detail masih sama. Harusnya sih ada improvement lah kalau menurut gue dari Bandai ya. Tapi kayak Bandai masih belum bikin yang baru ya. Jadi kita bakal review dari sini dulu. Tapi kalau misalnya Destiny Impulse yang RG itu sih bagus banget sih detailnya sih. Oke, jadi gue berharap ke depan bakal ada 2.0-nya ya. Jadi kita bakal cabutin belakangnya dulu. Jadi biar teman-teman ngerti jelas ini gimana cara maininnya gitu loh. Gimmick-gimmicknya bagaimana. Nah, kalau memang pada dasar Impulse itu seperti ini. Ya, teman-teman harusnya yang udah punya master grade Force Impulse ya harusnya udah ngerti lah, atau Sword Impulse ya, atau Blast Impulse. Nah, ini gua sekarang lengkap sih, baik banget sih Impulse gua sih. Jadi Impulse ini juga gua udah punya jadinya ya. Nanti ada yang warna putih lagi. Jadi banyak banget Impulse gua. Nah, estetiknya memang seperti ini. Jadi memang Impulse tuh bagus banget, salah satu favorit gua. Ya. Untuk dia punya apa, bentar kita lihat artikulasinya ya. Nah, kalau artikulasi itu dari dulu sampai sekarang memang seret. Dari kepala juga masih seret. Nah, pertanyaan bang, ini bisa dipecah-pecah nggak? Sebenarnya jujur ya, dia ini nggak dikasih lihat bisa pecah sih. Karena gini, ada beberapa runner-runner yang untuk bagian pecah-pecahnya itu nggak dikasih. Ya, karena dia fokusnya ini bukan untuk dipecah. Jadi dia tuh fokusnya adalah untuk terbang. Kayak jadi Gundam aja sih. Kenapa? Karena di belakang ini udah nggak ada Core Splendor. Dia nggak pakai Core Splendor lagi. Makanya Core Splendornya dipisah. Oke, jadi dia nggak pakai. Karena kenapa? Karena backpacknya beda. Beda guys. Kalau misalnya Force Impulse itu kalau salah di sini ya, 2 tancapin. Kalau ini Destiny Impulse-nya, bagian Destiny unit-nya itu kayak gini bentuknya. Oke, langsung pasangin gitu. Nah, anyway, jadi perbedaan di situ. Nah, teman-teman kalau misalnya nanya, ini perisai bisa dibuka, masih tetap sama. Gimnya masih tetap sama. Nah, ini perisai bisa kita tetap buka kayak gini. Oke, tetap masih sama kok. Nah, tetap masih sama. Jadi teman-teman enak preferensi masing-masing lah ya. Mau pakai ini buka atau tutup terserah kalian. Oke. Nah, untuk warna beda. Untuk kokpit masih tetap sama di atas ini. Ya. Untuk kokpit masih tetap sama guys di atas ini. Jadi teman-teman bisa bukan kokpit ini. Bukan. Ini kalau misalnya mau dipecah ini, kokpit tetap di sini. Sorry, kokpit di sini nih. Kok usah di sini deh kokpitnya. Iya. Ya, gue mesti buka sih ini sih. Gak ada kuku gue. Ingat saya ada orang punya kuku baru bisa sih. Anyway, pokoknya kokpitnya antara sekitar segitu ya, kokpitnya. Jadi kalau untuk dia punya artikulasi sih masih enak. Artikulasi enak. Terus pergerakan tangan dia masih oke. Nah, ini sih, bentar ya, agak keluar. Karena gini ya, kalau unit MG zaman dulu itu dia kayak ada pakai PC kok salah ya. Gue lupa apa ingat sih, gue ini pakai PC. Oh ada, dia ada PC. Dia ada PC sih ini sih. Dia ada PC. Nanti pergerakannya bisa seperti ini di sini tangannya. Nah, jadi enak banget. Impulse itu salah satu master galer yang paling enak sih menurut gue sih. Master galer yang paling bagus. Nah, bisa kita kayak gini, tekukin lagi, kita tekuin lagi. Ini seperti ini. Ya, jadi nggak ada masalah sih so far sih kok menurut gue sih. Untuk bagian tangan ya, nah ini kalau MG yang agak lama ya, kayak 10 tahun atau 20 tahun lalu ya, dia kasih kalian tuh satu tangan, jenis tangan seperti ini. Kalau nggak salah dia tangan kayak gini, ya kayak gini. Kalau zaman sekarang kan MG zaman sekarang kalau nggak salah dia kasih lu pakem langsung kan. Ini masih ada jarinya lah. Dan dia punya ini 2 sih. Dia kasih ekstra sih. Ya nanti kita bakal lihat ekstranya apa aja. Cuma kita bakal fokus ke Impulse-nya dulu. Jadi pelan-pelan satu-satu. Untuk waist-nya bisa kita buka ya.
Jadi benar-benar dia tuh kayak impulse pada umumnya, tapi ini agak hand grenade ini. Ini gue notice kok, ini agak hand grenade. Gue nggak tahu nih kenapa. Ini bagi saya kan, bener kan, agak hand grenade. Agak hati-hati sih guys. Ini gue ragunya ya, kurang dicerot sih, bukan. Ini gue ragunya karena dia ini kan buka unit untuk bisa dipecah-pecah ya, oke? Karena dalam sini memang buku manual juga nggak disuruh dipecahin, nggak bisa. Karena memang Master Galar kali ini tuh, Master Grid kali ini tuh dia tuh bukan terkhusus untuk seperti itu, ya. Dan memang nggak ada opsinya juga, gitu. Jadi teman-teman mesti keep in mind. Jadi biar teman-teman nggak kepo ya dipecah-pecah. Ada orang tuh kepo banget mau dipecah jadi 3, jadi 4 gitu. Blade Destiny Impulse kenapa nggak bisa ya? Jadi emang seperti itu. Nah untuk kakinya masih oke, bagus. Ini bawah. Ini buat taruh stand ya, buat taruh stand di bawah nanti ini. Jadi kita pakai ini untuk stand. Ya kita ada stand base juga. Untuk tekukan kakinya juga bagus. Nah seperti ini. Enak kok, Impulse tuh enak. Master Galarnya lah. Oke, tekukannya bagus sih. Hak heelsnya juga bagus. Good. Nah dia bisa seperti ini kan, karena nanti kan kalau jadi pesawat yang dipecah itu kan kayak gini kakinya. Tapi ini nggak bisa masalahnya. Tapi dia kasih lu gimmicknya lah. Oke, dia kasih lu gimmick seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi enak sih kakinya sih. Dia gerakinnya nggak ada masalah kok. Kiri kanan juga konsisten ya. Si bandit, bagus, good. Enak kan? Emang enak banget. Nah tapi ini sih, ininya memang agak hand grenade. Ini bagian sini gue nggak tahu kenapa. Copot mulu ini bagian sini. Bastard. Ini copot mulu nih, kampret lah ini. Oke. Terus bagian kaki bisa diputar, bisa. Bisa seperti ini. Nah jadi kalau teman-teman mulai estetik kakinya tuh, nah dia seperti ini nih, kebuka nih. Oke, ketutup lagi. Dia bisa dibuka kayak gini nih. Nah ini bisa kan naikin. Oke. Cuma kok gue pribadi ya, kalau kita nggak motor kaku sih, nah sampai bawah sih gini. Oke. Nah itu bagian impulsnya ya. Kalau ada pertanyaan tulisin komentar aja teman-teman, kok misalnya ragu ada yang kurang atau apa gitu. Ini senjata, ini ada bagian apa, soketnya ini kan. Ini kita kalian tinggal pasang ke sini aja. Nampak? Ini bagian tangan. Kalian tinggal pasangin, masukin aja. Jadi gue nggak tahu ya MG sekarang. Nanti gue coba MG baru itu, gue masih belum pernah cicipi sampai gimana juga sih. Bentar ya. Nah ini kayak gini. Ini kok MG dulu ya rasanya. Memang agak kayak nggak mau kepasang juga. Udah kepasang. Nah kayak gini. Langsung pakein aja, udah. Mau dibilang kokoh, nggak gitu kokoh juga sih. Nanti dia bisa copot lagi nanti, kayak gitu. Karena kalau nggak salah MG buatan tahun 2000-an berapa gitu memang seperti itu sih yang gue tahu ya. Ya sekarang sih, ya gue nggak tahu ya sekarang gimana ya. Harusnya sih lebih better lah ya. Oke, jadi seperti ini. Nah untuk perisai, teman-teman mau pakai bisa. Kok gue sih pakein aja sih, biar lebih cakep. Memang kalau di buku manual tuh nggak disuruh pakai, tapi gue mau pakein aja, kepo. Lebih cakep cuy, gitu. Nah, memang colornya agak offset ya, agak offset colornya itu. Jadi kok gue rasa sih teman-teman bisa cat ulang sih kok kalian mau sih, biar cakep lah, miripin lah ya. Oke, itu aja untuk impulse-nya. Terus kita punya Core Splendor. Nah, pertanyaan, Bang, Core Splendor ini bisa kita masukin ke dalam badannya? Nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi lu mesti cabut ininya. Lu cabut. Lu harus ganti. Kalau lu cabut ganti ini, lu nggak bakal bisa pakai ini. Oke. Jadi memang unit ini agak egois. Jadi ini jadi seperti apa kita ngomongnya? Seperti miniatur aja lah kita ngomong ya. Lu pasang di sini aja. Nah, kayak dalam landasan pesawat terbang gitu loh. Gini aja lah. Lu jadikan miniatur aja. Kalau menurut gue sih seperti itu sih. Jadi Core Splendor-nya masih tetap sama. Estetik seperti ini. Nggak ada perubahan sih. Ya, sisinya di dalam. Ini bisa tutup seperti ini. Nah, tetap masih sama. Tinggal pasangin aja kan. Kayak gini, nah, ya kan? Masih ingat gua, kampret. Tapi ini kalau di Destiny Impulse, pilotnya beda. Ini kalau diceritanya ya guys ya, pilot ini, dia ini cemburu sama si Shin sebenarnya sih. Dia cemburu sama si Shin. Karena kenapa harus si Shin, kenapa bukan dia gitu. Karena Shin itu natural harusnya kan. Dia kenapa bisa join ke Jav gitu.
Dia tuh kayak Kira Yamato sama gitu loh. Tapi dia kok kenapa bisa masuk Jav jadi koordinator gitu. Dia tuh harus netral karena kan dari ORB. Shin itu kan anak pungut gitu loh dari ORB. Waktu orang tua ninggal sama keluarga ninggal, itu kan hajar bombardir sana sini kan. Sama si Gegara Freedom lawan Calamity, meledak itu di hutan. Si Mayunya lari, terpental, orang tua juga terpental mati semua kan, orang tuanya keluarga semua. Jadi dia diambil sama salah seorang dari ORB, tapi entah kenapa dia bisa ke Jav gitu loh. Nah, itu waktu dia masuk ke dalam Jav itu dicerita di manganya ada itu sebenarnya sih. Gitu ya. Anyway, kalian nanti bisa baca di manganya itu bagus banget. Di manga kalau nggak salah Gundam Destiny R ya kalau nggak salah. Gue lupa atau Gundam Destiny Astray, gue lupa deh. Itu bisa nonton di sana. Apa bisa baca di sana ya. Karena gue baca kalau nggak salah manga itu yang Destiny Astray ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini kan MSP ya, kalau salah ini MSP. Destiny MSP. Ya Astray R, iya benar. Astray R ini. Manga inilah, bener. Manga aja kalian bisa baca tuh nanti. Jadi ini adalah prototipe terakhir sebelum menuju ke Destiny Gundam. Di ceritanya siapa tuh aduh gue lupa namanya tuh, si cowok rambut panjang. Gue lupa lah namanya itulah ya. Jadi dia bilang sama profesornya minta tolong bikin satu unit pakai impulse ya. Mereka tuh pelit, pakai impulse disuruh upgrade gitu loh. Profesornya bilang, bagaimana kalau kita udah di upgrade dibikin prototype, impulse-nya ada 5 biji cuy gitu loh. Dibikin prototype, rupanya di ceritanya banyak yang MIA, yang kok yang nggak MIA itu warna biru, salah biru atau warna hijau, gue lupa deh, ada warna biru itu sama coklat MIA ya. Jadi sisa ini, pas udah selesai, data udah terkumpul, mereka upgrade jadi seperti ini ya. Jadi itulah jadi Destiny Impulse gitu loh. Ini terakhir sebelum jadi Destiny Gundam gitu ya. Siapa namanya? Gibraltar ya? Gue lupa deh. Gibraltar atau apa ya? Gue lupa lah namanya. Ya namanya memang mirip-mirip sih. Apa ya? Gibraltar atau apa? Gue lupa deh ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Bukan Galio ya, Galio beda lagi. Jadi seperti ini, tampak belakang seperti ini. Ini bisa dibuka seperti ini, ya. Sampai sini doang sih dibukanya sih. Nah pertanyaan kok, lu bisa pakein Destiny punya efek nggak ini? Kalau yang gue tahu sih bisa sih. Ini apa? Karena sama, moldingnya sama guys. Moldingnya sama. Nah moldingnya sama. Kalau kalian punya Destiny Blast Impulse ya. Yang Destiny Gundam Blast Mode ya, gue lupa deh. Extreme Blast Mode ya, Extreme Blast Mode. Lu bisa pakai, bisa, karena sama ini ya. Oke, soketnya sama sih. Jadi kalian bisa pakein. Nah jujur ya kalau nanya gue ya, lebih bagus mana? Backpacknya Destiny atau ini? Kalau jujur gue bilang ya ini lebih bagus. Karena ini kan jadi pesawat. Oke, mata satu lagi mono eye. Nah, ini lebih bagus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakein, langsung pakein kayak gini. Ini dia bisa berubah jadi pesawat seperti ini. Ini kok nggak salah mesti diputar ya. Oh nggak salah mesti putar nih, yang gue ingat. Oh nggak usah kayak gini aja sih. Dia kayak gini aja, jadi pesawat gitu. Nah gini, dia jadi pesawat. Terus senjatanya bisa dipakai. Kalian cabut aja nih. Bisa pakai nih. Ini jadi ini kayak railgun gitu loh, lihat ya. Railgun ya ini ya, ini railgun ini. Bentar. Ah ini dia. Nah, keren cok, railgun 2 gitu ya kan. Tinggal dipakai aja. Ini kok bisa tarik ya? Iya ini bisa tarik ini. Nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Ini cuma railgun biasa sih. Gini aja sih. Gimmicknya udah pakein, terus masukin lagi, pakein lagi di sini. Gitu aja sih guys. Ya simple lah ya, nggak ada tetek bengek gimana juga. Terus setelah itu ini bisa digerakin kayak gini. Lu bisa gerakin kayak gini ya, lu bisa gerakin. Memang secara detail sih bagus, lihat. Mekaniknya tuh bagus. Sih, makanya kenapa gue bilang gue lebih suka ini. Ini bisa kalian main turunin, lihat ya. Nah, kayak gini turunin. Oke, turunin gini. Atau mau naikin gini. Good. Mekaniknya bagusan kayak gini kan, lihat ya. Turunin lagi, naikin lagi. Nah, terus bisa kalian main kayak gini nih. Pelan-pelan ini ya, kayak gini. Oke, seperti ini. Nah, kalau kita langsung naikin kayak gini, terus ini turunin, ini kayak gini, bentar. Nah, ini kayak gini. Kepalanya ke belakang seperti ini, ya. Ini bisa kalian turunin sebenarnya sih, bisa kayak gini juga.
Enak di kalian lah ya, kalau kalian mau mainin. Bisa turunin kayak gini. Nah, dia jadi kayak burung gitu loh. Lo tau gak sih kayak apa ya? Amazing Asia sebenarnya ambil dari sini. Amazing Asia tuh ambil referensi dari sini. Amazing Asia. Gue bilang sama kalian aja ya, Amazing Asia tuh dari sini sebenarnya sih. Sama soalnya. Ini tinggal di kayak giniin, terus tinggal dipakai deh. Tinggal dipakai. Nah, oke, BB, cakep kan? Nah, langsung jadi udah nih. Man, this is best man. Menurut gue sih keren banget ya kayak gini. Meskipun kelihatannya simple ya, tapi cakep. Nah, cakep bro. Nah, cakep. Gila kan? Coba tulis di kolom komentar, gue mau tahu ya. Menurut kalian gimana nih? Oke, cakep ya. Nah, itu untuk impulsnya. Terus untuk beberapa aksesoris ya, gue mau kasih tau kalian ada something. Cuma bentar, ini berdiri susah sih. Mesti pakai stand ini. Ini aksesoris, teman-teman. Teman-teman bakal lihat di sini. Lihat ya. Nah. Oh, jangan jatuh. Oh fuck bitch. Iya karena berat. Lebih berat daripada impulse unit sih. Apa? Yang siluet ya, force siluetnya beda. Dia punya 2 tangan. Nah nih. Ini 2 tangan nih kayak buat megang senjata railgun ya dia nih. Enak teman-teman aja deh ya. Ini kayak buat pegang railgun atau ini. Oh ini bisa nih pakai ini. Pakai ini. Ya kalau teman-teman malas nutupin pakai ini bisa sih. Gitu. Megang 2 railgun juga bisa yang belakang. Nah terus kita punya ini. Ini stand ya, nanti kita pasang ke bawahnya. Nanti itu untuk jadi stand. Terus, nah ini ada kepala. Sebagai gini guys, kita tuh dikasih kepala ekstra. Nah ini sebenarnya mata ekstra sih. Caranya bagaimana? Ini cabutin mukanya, bagian matanya diganti jadi mono eye ini. Satu, oke. Satu lagi itu dipakai ini kepalanya, jadi nggak punya tanduk. Nah, jadi seperti di filmnya, ini kayak jadi prototipe. Nah tuh, ini namanya Destiny Impulse Regents, yang Regents ini. Dia jadi mode Regents ya. Jadi kalau pakai muka seperti ini jadi Regents. Kalau enggak ya bukan Regents gitu loh. Dan ini memang unitnya banyak di film. Di manganya gitu. Ya prototipe namanya bro. Jadi dia bisa jadi mono eye juga gitu. Makanya kenapa belakang unitnya itu mono eye. Backpacknya kita ngomong seperti itu ya. Jadi itu aja yang mau gue kasih tau kalian. Untuk unit ini ya, gue bisa kasih dia nih tier 8 sih ya. Dia punya tier 8. 8 tuh udah masuk kategori platinum. Menurut gue untuk collectible item, premium banda ini bagus banget sih. Apalagi ini premium banda ya, barangnya udah mulai susah cari juga. Ini kalau nggak salah gue beli kemarin 1,2 juta. 1,2 juta ini ya di event apa ya? Gue lupa ada event Battle of the Toys ya. Itu 3 tahun yang lalu sih. Gue baru rakit sekarang gitu loh. Backlog lah kita ngomong lah ya. Dan ini menurut gue salah satu yang boleh kalian consider untuk beli. Gue rekomendasikan banget. Kalau teman-teman pecinta Impulse, ini wajib punya sih. Karena kenapa ya? Kalau menurut gue sih, ini collectible item masalahnya. Nggak semua orang punya. Lo cuma nyari aja, nggak semua orang punya cuy. Ya makanya kenapa gue tuh, apalagi gue pencinta Impulse ya, Destiny Impulse tuh bagus-bagus semua. Kalau yang RG itu lebih beda lagi guys. RG itu boleh dibilang kayak bawanya lagi lah kita ngomong lah. Beda. Karena kalau RG itu pakai pedang gitu. Dia ada pedang 2 biji kayak sword impulse ya gitu belakang. Karena kalau dia enggak, dia ada ini. Karena namanya juga Regents, beda lagi guys ya. Jadi Impulse yang beda lagi ini. Jadi intinya ini tier platinum muncrat ya dan wajib dibeli. Oke.